Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Alan. Eh, Masih menempuh jenjang pendidikan untuk memenuhi nilai tugas kuliah kita di Sekolah Tinggi Setia Bina Banua Banjarmasin. Gimana di sini kita membahas tentang sistem hukum di Indonesia. Di mana di beberapa pembahasan awal tadi kita sudah menjelaskan beberapa sistem hukum di Indonesia. Sekarang di sini kita membahas sistem hukum di Indonesia, yaitu mengenai sistem hukum adat. Di mana kita bangsa Indonesia khususnya memiliki hukum-hukum adat yang sangat beragam di Indonesia. Di sini kita menyampaikan tentang pengertian hukum adat. Secara garis besar, hukum adat adalah hukum kebiasaan yang artinya aturan dibuat dari tingkah laku masyarakat yang tumbuh dan berkembang sehingga menjadi sebuah hukum yang diatasi secara tidak tertulis. Jadi di sini hukum adat diakui oleh negara sebagai hukum yang sah. Setelah Indonesia merdeka, dibuatlah beberapa aturan yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang salah satunya mengenai hukum adat. Hukum ini juga dapat dikatakan sebagai salah satu hukum tertua jika dibandingkan dengan sistem hukum lain yang ada di negara Indonesia, karena telah dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat kita Indonesia. Sumber hukum adat terdapat 3 bentuk yang menjadi sumber hukum yang saat ini sebagai berikut. Sumber pengenal. Nomor 1, sumber pengenal pada hukum adat sendiri adalah apa sebenarnya terlaksana masyarakat setempat di dalam pergaulan hukum, baik perilaku atau tingkah laku yang hanya sekali dilakukan maupun berulang kali. Berikutnya, sumber hukum adat yang kedua adalah sumber isi. Sumber hukum adat yang satu ini merupakan kesadaran hukum yang ada dan hidup di tengah masyarakat adat setempat. Selanjutnya, yang ketiga adalah sumber pengikat. Sumber pengikat yang merupakan rasa malu yang timbul akibat berfungsinya sistem nilai yang ada di dalam masyarakat adat yang bersangkutan maupun berbagai upaya lainnya yang pada akhirnya terkena pada orang yang bersangkutan jika tidak mematuhi atau melanggar aturan dan hukum adat yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan pula bahwa kekuatan mengikat yang ada pada hukum adat adalah kesadaran hukum. Kesadaran hukum yang dimiliki oleh anggota masyarakat adat yang bersangkutan. Unsur hukum adat. Unsur hukum adat tidak tertulis. Yang satu ini terbagi menjadi 2 sebagai berikut, yaitu unsur material. Jadi yang pertama adalah unsur material. Unsur yang pertama adalah unsur material yang menandakan bahwa di dalam hukum adat terdapat kebiasaan maupun tingkah laku
yang tepat dan dilakukan secara berulang. Hal ini berarti pula bahwa sebuah rangkaian perilaku yang sama. Unsur yang kedua yaitu unsur intelektual. Unsur yang kedua adalah unsur intelektual yang menandakan bahwa di dalam hukum adat terdapat kebiasaan yang harus dilakukan karena kelompok. Masyarakat yang ada di dalamnya memiliki keyakinan bahwa hal tersebut dilakukan dengan objektif. Demikian penjelasan sistem hukum adat di Indonesia yang secara singkat. Semoga pembelajaran kita di sini bisa bermanfaat untuk kita semua. Demikian pembahasan sistem hukum di Indonesia. Mungkin kita akan membahas di episode yang akan datang. Sampai jumpa.